Hai semuanya, pernah nggak kalian semua tiba-tiba berhenti sejenak lalu bertanya dalam hati, kok hidup bisa sampai di titik ini? Padahal dulu rasanya sudah memilih dengan sangat yakin. Hooknya sederhana, tapi sering menampar pelan, karena banyak dari kita menjalani hari sambil memikul rasa asing terhadap hidup sendiri. Kita bangun pagi, menjalani rutinitas, berbincang dengan orang-orang, tertawa di waktu tertentu, tapi di dalam dada ada ruang kosong yang sulit dijelaskan. Bukan karena hidup ini sepenuhnya buruk, tapi karena ada jarak antara apa yang kita jalani dan apa yang dulu kita bayangkan. Jarak itu pelan-pelan menumbuhkan rasa lelah yang aneh, bukan lelah fisik, melainkan lelah batin, karena merasa hidup ini bukan sepenuhnya pilihan kita. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa selama kita memilih dengan sungguh-sungguh, hidup akan mengikuti arah yang kita mau. Nyatanya, hidup seringkali berjalan sambil menyeret kita ke arah yang tidak kita rencanakan, bahkan kadang tidak kita inginkan sama sekali. Ada yang dulu ingin menjadi sesuatu, tapi berakhir di tempat yang sama sekali berbeda. Ada yang berharap hidupnya sederhana dan tenang, tapi justru dihadapkan pada tuntutan, tanggung jawab, dan konflik yang tak ada di bayangan awal. Ada juga yang merasa sudah berusaha sebaik mungkin, namun hasilnya seperti tak pernah sebanding dengan harapan. Dari sini, muncul perasaan gagal yang diam-diam tumbuh, meski sebenarnya kegagalan itu tidak selalu nyata, melainkan hanya perbandingan antara realita dan ekspektasi masa lalu. Kita sering lupa bahwa pilihan yang kita ambil dulu dibuat oleh versi diri kita yang pengetahuannya masih terbatas, pengalamannya masih sedikit, dan sudut pandangnya masih sempit. Kita menilai diri hari ini dengan standar keputusan masa lalu, seolah-olah kita seharusnya sudah tahu segalanya sejak awal. Padahal hidup bukan peta lurus yang bisa kita lihat ujungnya dari titik awal. Hidup lebih mirip perjalanan panjang yang jalannya bercabang, tanpa papan petunjuk yang jelas. Banyak dari kita baru sadar bahwa jalan yang ditempuh terasa salah setelah berjalan cukup jauh. Di titik itulah, rasa sesak muncul, karena ada keinginan untuk kembali, tapi waktu tidak bisa diputar ulang. Kita mulai bertanya, apakah kita salah memilih? Apakah kita terlalu bodoh? Atau apakah kita kurang berani? Pertanyaan-pertanyaan itu sering berputar di kepala tanpa jawaban yang memuaskan. Di sisi lain, ada tekanan sosial yang ikut memperkeruh perasaan. Kita hidup di dunia yang gemar memamerkan keberhasilan, membuat hidup orang lain terlihat seolah selalu sesuai rencana. Media sosial penuh dengan cerita tentang orang-orang yang tampak menemukan passion-nya, menjalani karir impian, dan hidup bahagia dengan pilihan yang tepat. Tanpa sadar, kita membandingkan perjalanan kita yang berliku dengan potongan hidup orang lain yang tampak rapi. Dari perbandingan itulah, muncul rasa tertinggal, rasa salah jalur, dan rasa malu pada diri sendiri. Padahal kita tidak pernah benar-benar tahu cerita lengkap di balik hidup orang lain. Kita hanya melihat hasil akhirnya, bukan kebingungan, ketakutan, dan kegagalan yang mungkin mereka alami di balik layar. Ketika hidup tak sesuai pilihan kita, seringkali yang paling menyakitkan bukan keadaannya, tapi cerita yang kita bangun di kepala tentang keadaan itu. Kita menyebut diri kita gagal, tersesat, atau tidak berguna, tanpa memberi ruang untuk memahami bahwa hidup memang tidak selalu patuh pada rencana manusia. Ada faktor-faktor di luar kendali kita yang ikut membentuk arah hidup, seperti kondisi keluarga, ekonomi, kesehatan, dan peristiwa-peristiwa tak terduga. Mengabaikan semua itu lalu menyalahkan diri sendiri sepenuhnya hanya akan memperdalam luka batin. Pada titik ini, banyak dari kita terjebak dalam konflik batin antara menerima kenyataan dan menolak keadaan. Kita ingin menerima hidup apa adanya, tapi di saat yang sama, ada bagian dari diri yang memberontak, merasa hidup ini tidak adil. Konflik ini membuat kita terombang-ambing, tidak benar-benar hadir di masa kini, tapi juga tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita menjalani hari dengan setengah hati, melakukan kewajiban tanpa antusiasme, dan menunda kebahagiaan karena merasa hidup ini belum sesuai dengan yang seharusnya. Padahal menunda hidup sambil menunggu keadaan ideal, seringkali hanya membuat waktu berlalu tanpa makna. Hidup terus berjalan, entah kita siap atau tidak, entah kita puas atau tidak. Menyadari hal ini bukan untuk membuat kita pasrah tanpa usaha, melainkan untuk membuka mata bahwa hidup yang tidak sesuai pilihan bukan berarti hidup yang sepenuhnya salah. Di balik perasaan hidup yang tak sesuai pilihan, ada kebutuhan dasar manusia yang sering terabaikan, yaitu kebutuhan untuk merasa punya kendali. Kita semua ingin merasa bahwa hidup ini hasil dari keputusan kita sendiri, bukan sekedar akibat dari keadaan. Ketika kenyataan menunjukkan sebaliknya, muncul rasa kehilangan arah dan harga diri. Kita merasa seperti penumpang di dalam hidup sendiri, bukan pengemudi.
Padahal, kendali dalam hidup tidak selalu berarti menentukan semua kejadian, melainkan bagaimana kita merespons kejadian tersebut. Sayangnya, banyak dari kita terlanjur menyamakan kendali dengan kesempurnaan rencana. Ketika rencana gagal, kita merasa kehilangan segalanya. Kita lupa bahwa meski tidak bisa memilih semua yang terjadi, kita tetap bisa memilih sikap, cara berpikir, dan langkah kecil ke depan. Hidup memang tidak selalu memberikan kita pilihan ideal, tapi hampir selalu memberi ruang untuk memilih makna. Masalahnya, memilih makna jauh lebih sulit daripada memilih jalan, karena makna menuntut kedewasaan batin dan kejujuran pada diri sendiri. Banyak dari kita lebih nyaman menyalahkan keadaan daripada duduk diam dan bertanya, apa yang bisa dipelajari dari situasi ini? Pertanyaan semacam itu terasa berat karena memaksa kita melihat diri sendiri tanpa topeng. Ketika hidup tidak sesuai pilihan, seringkali kita berusaha keras menutupi kekecewaan dengan kesibukan. Kita bekerja lebih keras, mengisi jadwal dengan berbagai aktivitas, berharap rasa kosong itu hilang dengan sendirinya. Namun, kesibukan tanpa kesadaran hanya membuat kita lelah tanpa arah. Ada juga yang memilih pelarian lain, seperti hiburan berlebihan, validasi dari orang lain, atau membandingkan diri secara terus-menerus. Semua itu hanya menunda pertemuan dengan diri sendiri. Pada akhirnya, rasa tidak puas itu akan muncul lagi. Biasanya di saat sunyi ketika tidak ada distraksi. Di titik itu, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa ada luka yang belum dibereskan, yaitu luka karena harapan yang tidak terpenuhi. Harapan bukan sesuatu yang salah, tapi harapan yang kaku bisa menjadi sumber penderitaan. Kita sering berharap hidup harus berjalan sesuai skenario yang kita buat, tanpa memberi ruang bagi perubahan. Padahal perubahan adalah satu-satunya hal yang pasti dalam hidup. Ketika kita menolak perubahan, kita seperti memaksa sungai untuk mengalir lurus, padahal sifat alaminya berkelok. Menerima bahwa hidup bisa berubah arah bukan berarti menyerah, melainkan menyesuaikan layar agar kapal tetap bisa bergerak. Banyak dari kita takut menerima kenyataan karena mengira penerimaan sama dengan kekalahan. Padahal penerimaan justru titik awal untuk bergerak dengan lebih jujur dan realistis. Dengan menerima keadaan, kita berhenti berperang dengan realita dan mulai menghemat energi untuk hal-hal yang masih bisa kita usahakan. Dari sini, kita bisa mulai membedakan mana hal yang benar-benar tidak bisa diubah dan mana hal yang masih bisa diperbaiki. Hidup yang tak sesuai pilihan seringkali memaksa kita untuk menata ulang definisi sukses dan bahagia. Dulu, mungkin kita mengaitkan kebahagiaan dengan pencapaian tertentu, posisi tertentu, atau pengakuan dari orang lain. Ketika semua itu tidak tercapai, kita merasa hidup ini sia-sia. Namun seiring waktu, ada kesempatan untuk mendefinisikan ulang kebahagiaan sebagai kemampuan untuk tetap utuh di tengah keterbatasan. Kebahagiaan bisa muncul dari hal-hal sederhana yang dulu kita anggap remeh, seperti kesehatan yang masih terjaga, hubungan yang hangat, atau kemampuan bertahan di masa sulit. Ini bukan upaya untuk menghibur diri secara palsu, melainkan cara untuk melihat hidup secara lebih utuh. Hidup tidak hanya tentang apa yang tidak kita dapatkan, tapi juga tentang apa yang masih kita miliki. Ketika fokus kita bergeser dari kehilangan ke keberlangsungan, rasa syukur pelan-pelan tumbuh tanpa paksaan. Rasa syukur ini bukan penyangkalan atas kekecewaan, melainkan pendampingnya. Kita masih boleh kecewa, masih boleh sedih, tapi kita tidak harus tenggelam di sana selamanya. Hidup yang tak sesuai pilihan bisa menjadi ruang belajar tentang fleksibilitas, ketahanan, dan kedewasaan emosional, jika kita bersedia melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Seiring berjalannya waktu, banyak dari kita menyadari bahwa hidup jarang memberi jawaban hitam putih. Tidak ada jaminan bahwa pilihan yang terlihat benar akan membawa kebahagiaan, dan tidak ada kepastian bahwa jalan yang terasa salah akan berakhir buruk. Hidup seringkali baru bisa dipahami saat kita menoleh ke belakang, bukan saat kita sedang menjalaninya. Di tengah ketidakpastian itu, wajar jika kita merasa bingung dan ragu. Namun kebingungan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita sedang bertumbuh. Orang yang tidak pernah bingung biasanya adalah orang yang tidak pernah mempertanyakan apapun. Ketika hidup tak sesuai pilihan, kita dipaksa untuk bertanya lebih dalam tentang nilai-nilai yang kita pegang. Apa yang benar-benar penting bagi kita, dan apa yang selama ini kita kejar hanya karena tuntutan lingkungan. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu nyaman, tapi sangat perlu.
Dari sini, kita bisa mulai menyaring mana keinginan yang benar-benar datang dari hati dan mana yang hanya hasil dari tekanan sosial. Banyak dari kita hidup bertahun-tahun mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar kita inginkan, hanya karena itu dianggap sebagai ukuran keberhasilan. Ketika akhirnya kita berada di jalur itu dan merasa hampa, barulah kita sadar bahwa ada yang keliru. Kesadaran ini memang menyakitkan, tapi juga membebaskan. Setidaknya, kita tidak lagi berjalan dengan mata tertutup. Kita mulai belajar mendengarkan diri sendiri, meski suaranya pelan dan sering tertutup oleh kebisingan dunia. Mendengarkan diri sendiri bukan berarti menjadi egois, melainkan jujur terhadap kebutuhan batin. Dari kejujuran inilah muncul keberanian untuk membuat penyesuaian, meski kecil. Tidak semua orang punya kemewahan untuk mengubah hidup secara drastis, dan itu tidak apa-apa. Perubahan tidak selalu harus besar untuk bermakna. Kadang, perubahan sikap, cara pandang, atau kebiasaan kecil sudah cukup untuk membuat hidup terasa lebih ringan. Ketika hidup tidak sesuai pilihan, kita bisa memilih untuk berhenti menghukum diri sendiri. Menghukum diri tidak akan mengubah masa lalu, hanya akan merusak masa kini. Kita bisa belajar memaafkan diri atas keputusan yang diambil dengan keterbatasan informasi dan kondisi saat itu. Memaafkan diri bukan berarti membenarkan semua kesalahan, melainkan mengakui bahwa kita manusia yang belajar sambil berjalan. Dari penerimaan dan pemaafan ini, muncul ruang untuk bertumbuh tanpa beban berlebihan. Kita juga belajar bahwa hidup bukan kompetisi siapa yang paling cepat sampai, melainkan perjalanan yang unik bagi setiap orang. Tidak ada garis waktu yang sama untuk semua. Ada yang menemukan jalannya lebih awal, ada yang baru menemukan arah di usia yang tidak muda lagi. Dan semua itu sah. Hidup yang tak sesuai pilihan kadang justru membawa kita pada pertemuan-pertemuan penting yang tidak akan terjadi jika hidup berjalan sesuai rencana. Kita bertemu orang-orang yang mengajarkan empati, kesabaran, dan ketulusan. Kita belajar tentang kekuatan diri yang tidak kita sadari sebelumnya. Semua pengalaman ini mungkin tidak pernah kita minta, tapi pelan-pelan membentuk karakter yang lebih matang. Di titik tertentu, kita mulai melihat bahwa hidup bukan hanya tentang memenuhi keinginan, tapi juga tentang membentuk diri. Ketika fokus kita bergeser dari hasil ke proses, tekanan batin berkurang. Kita berhenti menuntut hidup untuk selalu menyenangkan dan mulai menerima bahwa hidup juga berisi pelajaran yang tidak nyaman. Dari sini, muncul ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Ketenangan ini bukan berarti hidup bebas masalah, melainkan kemampuan untuk tetap berdiri meski masalah datang silih berganti. Kita mungkin tidak bisa memilih semua jalan yang terbentang di depan, tapi kita bisa memilih cara melangkahinya. Pilihan ini selalu ada, bahkan di situasi yang paling terbatas sekalipun. Dengan menyadari hal ini, hidup yang tak sesuai pilihan tidak lagi terasa sebagai hukuman, melainkan sebagai medan latihan untuk menjadi manusia yang lebih utuh. Pada akhirnya, hidup yang tidak sesuai pilihan mengajarkan kita tentang arti berdamai. Berdamai bukan berarti berhenti berharap atau berhenti berusaha, melainkan berhenti memusuhi kenyataan. Ketika kita berhenti melawan apa yang sudah terjadi, energi kita bisa dialihkan untuk membangun apa yang masih mungkin. Berdamai juga berarti menerima bahwa tidak semua luka harus sembuh sempurna untuk membuat hidup layak dijalani. Ada luka yang tetap ada sebagai pengingat, bukan untuk menyakiti, tapi untuk menguatkan. Hidup memang tidak selalu adil, tapi keadilan bukan satu-satunya ukuran makna. Makna seringkali muncul dari cara kita merespons ketidakadilan itu. Kita bisa memilih menjadi pahit atau menjadi lebih bijak. Pilihan ini tidak mudah, tapi selalu terbuka. Ketika hidupmu tak sesuai pilihanmu, bukan berarti hidup itu gagal. Melainkan hidup sedang mengajak kita untuk tumbuh dengan cara yang berbeda. Kita mungkin tidak berada di tempat yang kita impikan, tapi kita masih bisa menjadi versi diri yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih jujur. Kalian semua yang sedang merasa tersesat, lelah, atau kecewa, perlu tahu bahwa perasaan itu valid dan manusiawi. Tidak perlu terburu-buru menemukan jawaban besar tentang hidup. Kadang cukup dengan bertahan 1 hari lagi sudah merupakan bentuk keberanian. Hidup tidak menuntut kita untuk selalu tahu arah, hanya meminta kita untuk terus berjalan dengan kesadaran. Seiring waktu, langkah-langkah kecil yang diambil dengan jujur akan membentuk jalan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan,
tapi bisa jadi lebih sesuai dengan diri kita yang sekarang. Hidup adalah dialog panjang antara harapan dan kenyataan. Ketika keduanya tidak selaras, tugas kita bukan memaksakan keselarasan, melainkan mendengarkan apa yang ingin diajarkan oleh ketidaksesuaian itu. Dari sana, kita belajar tentang fleksibilitas, ketahanan, dan kasih pada diri sendiri. Hidup yang tak sesuai pilihan tidak menutup kemungkinan untuk bahagia, hanya mengubah jalurnya. Kebahagiaan mungkin datang dengan wajah yang berbeda, dalam bentuk ketenangan, penerimaan, atau rasa cukup yang sederhana. Ketika kita berhenti mengejar hidup yang seharusnya dan mulai menjalani hidup yang ada, kita memberi diri kita kesempatan untuk benar-benar hadir. Di hadapan hidup yang tidak selalu ramah, kehadiran penuh adalah bentuk keberanian tertinggi. Kita mungkin tidak bisa memilih semua yang terjadi, tapi kita bisa memilih untuk tetap hidup dengan kesadaran dan kejujuran. Dan seringkali, itu sudah lebih dari cukup. Ada satu fase dalam hidup yang jarang dibicarakan secara jujur, yaitu fase ketika kita berhenti menyalahkan keadaan, tapi juga belum sepenuhnya bisa menerima diri sendiri. Di fase ini, hidup terasa datar namun berat. Tidak ada drama besar, tapi juga tidak ada kebahagiaan yang benar-benar mengisi. Kita menjalani hari demi hari dengan perasaan tanggung, seolah hidup berjalan setengah langkah di depan perasaan. Banyak dari kita terjebak di sini cukup lama. Kita tahu hidup ini tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak terasa benar. Disinilah kesabaran diuji, bukan dalam bentuk menunggu hasil, melainkan dalam bentuk bertahan tanpa kepastian. Hidup yang tak sesuai pilihan seringkali memaksa kita menghadapi diri sendiri tanpa topeng. Tidak ada lagi cerita besar untuk dibanggakan. Tidak ada pencapaian yang bisa dipamerkan. Yang tersisa hanya pertanyaan sederhana. Apakah kita masih bisa menghargai diri sendiri tanpa pengakuan luar? Dari sini, kita belajar membangun nilai diri yang tidak bergantung pada hasil. Kita belajar bahwa keberhargaan manusia tidak selalu diukur dari keberhasilan, melainkan dari ketulusan dalam menjalani proses. Di titik ini, hidup mengajarkan pelan-pelan tentang kesederhanaan, bahwa hidup tidak harus selalu spektakuler untuk bermakna. Ada makna dalam rutinitas, dalam usaha kecil yang terus diulang, dalam komitmen untuk tidak menyerah meski tidak ada jaminan. Hidup yang tak sesuai pilihan seringkali membuat kita lebih peka terhadap hal-hal kecil yang dulu luput dari perhatian. Kita mulai menghargai waktu istirahat, percakapan yang jujur, dan momen tenang tanpa tuntutan. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi ideal, tetapi karena kita mulai berhenti menuntut hidup untuk selalu sesuai keinginan. Ketika tuntutan itu berkurang, ruang bernafas terbuka. Kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari perubahan besar, melainkan dari perubahan cara melihat. Kita tidak lagi terlalu sibuk bertanya kapan hidup akan sesuai rencana, tapi mulai bertanya bagaimana cara menjalani hari ini dengan lebih utuh. Pertanyaan ini lebih sederhana, tapi justru lebih membumi. Dari sini, hidup terasa sedikit lebih ringan meski masalah belum hilang sepenuhnya. Seiring waktu, hidup yang tak sesuai pilihan juga mengajarkan kita tentang batas. Dulu mungkin kita percaya bahwa semua hal bisa dicapai asal mau berusaha lebih keras. Keyakinan ini terdengar positif, tapi bisa berubah menjadi beban jika tidak dibarengi dengan penerimaan atas keterbatasan. Tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan tidak semua mimpi bisa diwujudkan di waktu yang kita inginkan. Menyadari batas bukan berarti merendahkan diri, melainkan menghormati realitas. Ketika kita terus memaksakan diri melewati batas, yang terjadi bukan kemajuan, melainkan kelelahan berkepanjangan. Hidup yang tak sesuai pilihan seringkali hadir sebagai pengingat bahwa manusia bukan mesin. Kita punya batas energi, batas emosi, dan batas daya tahan. Mengakui batas ini adalah langkah penting untuk hidup yang lebih seimbang. Banyak dari kita tumbuh dengan dorongan untuk selalu kuat, selalu bisa, dan selalu tahan. Padahal kekuatan sejati juga mencakup kemampuan untuk berhenti sejenak dan mengakui bahwa kita butuh istirahat. Ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, tubuh dan pikiran seringkali memberi sinyal melalui rasa lelah, cemas, atau kehilangan semangat. Mengabaikan sinyal ini hanya akan memperparah keadaan. Mendengarkannya bukan tanda kalah, melainkan tanda kedewasaan. Dari sini, kita belajar merawat diri bukan sebagai hadiah setelah sukses, tapi sebagai kebutuhan dasar agar bisa terus berjalan.
Hidup yang tak sesuai pilihan juga mengajarkan kita untuk lebih realistis dalam berharap. Bukan dengan mematikan harapan, tetapi dengan membuatnya lebih lentur. Harapan yang lentur bisa menyesuaikan diri dengan keadaan tanpa hancur. Kita masih boleh bermimpi, tapi tidak lagi menggantungkan seluruh kebahagiaan pada satu kemungkinan. Kita belajar membuka beberapa pintu sekaligus, sehingga ketika satu pintu tertutup, hidup tidak langsung terasa buntu. Ini bukan sikap pesimis, tapi strategi bertahan yang sehat. Hidup jarang memberi kepastian, jadi fleksibilitas adalah keterampilan penting. Dalam proses ini, kita juga belajar tentang waktu. Tidak semua hal harus terjadi sekarang. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu lebih lama, atau bahkan perlu dilepaskan. Melepaskan bukan berarti kalah, melainkan memilih untuk tidak terus menyakiti diri sendiri dengan harapan yang tidak lagi relevan. Melepaskan memberi ruang bagi hal-hal baru yang mungkin lebih sesuai dengan diri kita yang sekarang. Hidup yang tak sesuai pilihan seringkali memaksa kita untuk memperbaharui versi diri. Kita bukan lagi orang yang sama seperti saat pertama kali membuat pilihan itu. Pengalaman, luka, dan pelajaran telah mengubah cara pandang kita. Bertahan pada pilihan lama yang tidak lagi sejalan akan menciptakan konflik batin. Dengan berani menyesuaikan arah, kita menghormati proses pertumbuhan diri. Penyesuaian ini mungkin tidak terlihat spektakuler, tapi dampaknya besar bagi ketenangan batin. Kita tidak lagi berlari mengejar hidup ideal versi lama, tetapi berjalan menuju hidup yang lebih selaras dengan kondisi sekarang. Dari sini, muncul rasa damai yang tidak bergantung pada kesempurnaan. Damai karena kita berhenti memaksa, berhenti membandingkan, dan berhenti menunda hidup. Pada titik tertentu, kita mulai memahami bahwa hidup yang tak sesuai pilihan bukanlah kesalahan yang harus ditebus, melainkan cerita yang sedang ditulis ulang. Tidak semua cerita hidup harus mengikuti alur yang rapi. Ada cerita yang indah justru karena belokannya tidak terduga. Ketika kita memberi ruang bagi hidup untuk berkembang di luar rencana, kita memberi kesempatan bagi diri untuk menemukan makna baru. Makna ini seringkali lebih dalam karena lahir dari penerimaan, bukan dari ambisi semata. Kita mulai melihat bahwa nilai hidup tidak hanya terletak pada hasil akhir, tapi juga pada cara kita memperlakukan diri sendiri sepanjang perjalanan. Apakah kita terus memukul diri dengan penyesalan, atau kita memilih untuk belajar dan melangkah dengan lebih lembut? Hidup yang tak sesuai pilihan mengajarkan kita untuk memperlambat langkah dan benar-benar hadir. Hadir bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Hadir untuk merasakan, memahami, dan mengolah pengalaman, bukan sekedar melewatinya. Banyak dari kita hidup di masa depan atau terjebak di masa lalu, sementara hidup sebenarnya terjadi di sekarang. Ketika kita mulai hadir di sekarang, tekanan untuk segera sampai berkurang. Kita mulai menghargai proses tanpa harus tahu ujungnya. Ini bukan sikap pasrah, melainkan bentuk kepercayaan bahwa hidup bisa dijalani satu langkah demi satu langkah. Dari sini muncul keberanian yang tenang, bukan keberanian yang meledak-ledak, tapi keberanian untuk tetap melangkah meski belum yakin. Keberanian ini seringkali tidak terlihat, tapi sangat nyata dampaknya. Kita tidak lagi terlalu sibuk membuktikan sesuatu kepada dunia, tapi lebih fokus menjaga kewarasan dan keutuhan diri. Hidup yang tak sesuai pilihan juga mengajarkan kita untuk lebih berbelas kasih, bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Ketika kita merasakan kebingungan dan kekecewaan, kita menjadi lebih peka terhadap perjuangan orang lain. Kita sadar bahwa setiap orang membawa beban yang tidak selalu terlihat. Dari sini, empati tumbuh tanpa dibuat-buat. Hidup terasa lebih manusiawi, tidak lagi sekedar perlombaan. Pada akhirnya, hidup yang tidak sesuai pilihan bukan akhir dari segalanya. Ia hanya salah satu bab yang mungkin terasa berat, tapi penting. Bab ini mengajarkan kita tentang realita, ketahanan, dan kejujuran. Kita mungkin tidak mendapatkan hidup yang kita rencanakan, tapi kita masih bisa membangun hidup yang kita jalani dengan sadar. Dan seringkali, kesadaran itu jauh lebih berharga daripada kesempurnaan rencana. Ketika kita berhenti bertanya mengapa hidup tidak sesuai pilihan dan mulai bertanya apa yang bisa dilakukan sekarang, hidup perlahan bergerak lagi. Tidak selalu ke arah yang mudah, tapi ke arah yang lebih jujur. Dan disitulah, tanpa kita sadari, hidup mulai terasa lebih hidup.